Selamat datang dalam lagu dan pakaian adat Nusantara. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan seputar lagu dan pakaian adat Aceh, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Adik-adik, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan kebudayaannya sendiri. Yuk kita kenali lagu dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita mendengarkan lagu dari Aceh, catat pertanyaan ini untuk tugas kamu ya. Tuliskan 3 kata dari daerah Aceh dalam lagu Bungong Jempa. Tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Dicatat ya. Tuliskan 3 kata dari daerah Aceh dalam lagu Bungong Jempa. Tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Halo teman-teman, Tommy dan Mona akan memperkenalkan pakaian adat dari Aceh. Pertama, pakaian untuk anak perempuannya dulu ya. Aku memakai celana panjang sebagai bawahannya. Lalu kenakan baju berkerah tegak sebagai atasannya. Kemudian kenakan songket sampai menutupi lutut. Setelah itu, aku mengenakan rompi. Kemudian, aku memasangkan hiasan melati di atas kepalaku. Dan terakhir, aku mengenakan sendal selop. Selesai deh. Sekarang giliran Tommy. Aku mengenakan celana panjang sebagai bawahannya. Kemudian, aku kenakan sarung sampai sebatas lutut. Setelah itu, baru deh memakai baju jas untuk atasannya. Lalu tambahkan rencong. Kemudian kopiah untuk kepalaku. Terakhir, pakai sendal selop sebagai alas kaki. Aku dan Mona memakai baju adat dari Aceh. Sampai jumpa.
Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Pemirsa, tahukah Anda asal-usul kopiah atau peci? Kopiah pada umumnya digunakan umat Islam saat beribadah, juga untuk acara-acara resmi kenegaraan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan menggunakan kopiah. Menurut sejarahnya, kopiah berasal dari orang-orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia sebelum masa penjajahan dan mengenalkan topi fes. Untuk membedakan dengan kopiah warga Turki yang bentuknya tinggi, mereka memendekkan topi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kopiah pun didesain dengan berbagai model. Saat ini, kopiah menjadi identitas Nusantara. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha ad Interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tausiah Ramadan bersama tokoh agama, menteri, pejabat negara, menambah wawasan tentang Islam dan pesan dalam menyikapi pandemi COVID-19. Pesan dari Istiqlal, hadir setiap hari selama Ramadan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlizon, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diberikan segala kemudahan, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap jaga jarak, tetap berada di rumah, tidak mudik, dan selalu menjaga kerjasama gotong royong bersama-sama masyarakat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baju adat dari Kalimantan Selatan. Pertama, pakaian untuk Diva dulu ya. Pertama, Diva memakai kain sarung untuk bawahannya. Lalu Diva memakai baju koko sebagai atasannya. Kemudian Diva memakai ikat pinggang. Setelah itu Diva memakai sanggul yang dihiasi mahkota sebagai penutup kepalanya. Terakhir Diva memakai sendal selop. Selesai deh. Berikutnya giliran Tommy. Tommy memakai celana panjang untuk bawahannya. Selanjutnya, Tommy memakai baju berlengan pendek untuk atasannya. Untuk luaran celananya, Tommy memakai sarung. Kemudian untuk luaran atasannya, Tommy memakai baju cekak musang. Selanjutnya, Tommy memakai aksesoris bagian leher. Tidak lupa, Tommy memakai topi laung sebagai penutup kepalanya. Terakhir, Tommy memakai sepatu selop. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan 3 hal yang khas dari daerah Kalimantan Selatan yang sudah kamu lihat di tayangan tadi. Dicatat ya, tuliskan 3 hal yang khas dari daerah Kalimantan Selatan yang sudah kamu lihat di tayangan tadi. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya.
Sebelum kembali menyimak lagu dan budaya daerah lain, kita lihat dahulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Riding a bicycle is good for your muscle. And play at home, drink water, and eat healthy food. Goodbye. Guys, I'm at home. I am building a vehicle, but I don't know where to start it. I'm just trying to find it. Found it. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dik. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Pemirsa, tahukah Anda asal-usul kopiah atau peci? Kopiah pada umumnya digunakan umat Islam saat beribadah, juga untuk acara-acara resmi kenegaraan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan menggunakan kopiah. Menurut sejarahnya, kopiah berasal dari orang-orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia sebelum masa penjajahan dan mengenalkan topi fes. Untuk membedakan dengan kopiah warga Turki yang bentuknya tinggi, mereka memendekkan topi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kopiah pun didesain dengan berbagai model. Saat ini, kopiah menjadi identitas Nusantara. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tausiah Ramadan bersama tokoh agama, menteri, pejabat negara, menambah wawasan tentang Islam dan pesan dalam menyikapi pandemi COVID-19. Pesan dari Istiqlal, hadir setiap hari selama Ramadan, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
TVRI, media pemersatu bangsa. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini Tommy dan Diva akan memperkenalkan baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Pertama, dimulai dari Diva dulu ya. Diva memakai kain tenun untuk bawahannya. Lalu, Diva memakai kebaya pendek untuk atasannya. Kemudian, Diva mengenakan selendang di bahu. Lalu, Diva memakai hiasan ikat pinggang. Kemudian, Diva juga memakai hiasan kalung. Terakhir, Diva memakai hiasan kepala yang disebut bulan molik. Selesai deh. Selanjutnya giliran Tommy. Untuk bawahannya, Tommy memakai sarung tenun. Untuk atasannya, Tommy memakai kemeja panjang polos. Kemudian, Tommy memakai selendang di bahu. Lalu, Tommy menggunakan hiasan ikat pinggang. Lalu, pakaian Tommy dilengkapi dengan sebilah golok. Terakhir, Tommy memakai topi tiilangga sebagai penutup kepala. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa lagi.
Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan cerita singkat tentang kekhasan daerahmu. Minimal terdiri dari 8 kalimat. Dicatat ya, tuliskan cerita singkat tentang kekhasan daerahmu. Minimal terdiri dari 8 kalimat. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, sambil menyimak berbagai lagu dan pakaian adat Nusantara yang hanya ada di TVRI tentunya. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info